Halo cuaners, welcome back Ngopsa, ngobrol santai edisi 2. Anjing gila gue paksa banget ya Ngopsa namanya. Oke, jadi kayak kemarin udah gue jelasin, ini tuh segmen dimana gue bikin video pagi-pagi sebisa mungkin untuk setiap hari ya kalau misalkan keburu. eh, Video ini fungsinya untuk ngebahas berita terbaru, trending terbaru di dunia kripto dan ya yang sepele-sepele lah, yang mentah-mentahnya doang. Karena yang detail-detailnya tetap gue bahas di video-video kayak macam review, update, dan itu tetap gue upload. Termasuk nanti nggak tahu hari ini nggak tahu besok gue bakal coba upload itu video bahas Arkham. Jadi tetap video detailnya ada, cuman gue tambahin lagi untuk segmen pagi-pagi, ngopsa ngobrol santai ngebahas yang trending-trending di hari itu. Oke, yang semalam terjadi lah, karena kan biasanya kan market crypto itu di US ya, di Amerika. Jadi ada perbedaan waktu dan gue akan coba bahas setiap pagi. Oke, sebelum kita mulai, gue mau lihat dulu nih Bitcoin sekarang ketika gue bikin video ini di harga 30 ribuan, 30.300. ETH di 19.900 maksud gue. Terus XRP kemarin sempat bikin heboh ya. Sekarang di 0,7 sen, Cardano 0,3, Solana semua lagi cenderung ini ya, cenderung merah. Tapi juga merah-merah tipis lah. Merah dalam, nggak terlalu dalam sih kalau dibandingin 24 jam yang lalu maksudnya. Cuman ketika 1 jam terakhir ini ya masih 0,5, 0,4. Oke. Yap, jadi tunggu sebentar. Sekarang gue pengen lihat dulu BTC dominance di Bitcoin dominance-nya itu berapa nih? 49 ya. 49,9 masih segitulah. Oke, jadi yang pertama gue mau bahas dalam 24 jam terakhir ini ada sekitar 230 juta dolar trader yang liquid. Dan kenapa sih BTC kok cenderung drop lagi di hari ini? Dropnya sekitar 3-4% lah ya, sekitar segitu. Menurut gue ada banyak hal, tapi diperkirakan itu ada 3 alasannya. Yang pertama itu mungkin dipicu oleh pengumuman Binance yang apa namanya, PHK ribuan pegawainya. Itu menurut Wall Street Journal. Dan tapi juga sudah sih udah di ini ya, udah di apa namanya, udah di klarifikasi sama CZ, mungkin nggak sebanyak itu gitu. Kenapa ini bisa dibilang menjadi alasan kenapa BTC drop? Karena dalam beberapa bulan sebelumnya kan CZ dan termasuk Binance juga bilang kalau mereka itu siap mempekerjakan ribuan orang. Tapi kini mereka cukup banyak memberhentikan pegawainya karena alasannya tekanan regulasi. Terus yang kedua itu karena mungkin banyak spekulan kemarin-kemarin kan waktu Ripple mengumumkan kemenangannya, banyak spekulan. Jadi bandar banyak nyari mangsa, banyak ngikutin orang. Ketika banyak retail yang ngelakuin long. Kemudian juga ada berita dari Coinbase yang berhentiin layanan staking di 4 negara bagian: California, New Jersey, South Carolina, dan Wisconsin. Yap, alasannya udah jelas karena tekanan regulator. Nah, terus kenapa ini kalau kita lihat ya XRP ini dropnya lumayan gede ya. XRP Cardano lumayan sih. Polygon gede nggak ya di sini? Polygon aneh ya, Polygon kok susah banget nyari ya. Polygon nggak terlalu gede tapi XRP gede ya. Nama Cardano sekitar 10% ketika video ini dibuat. 9-10 lah sekitar segitu. Gua nemuin artikel dari zcrypto.com yang menyatakan bahwa kemenangan XRP ini masih 50-50 gitu. Ya masih setengah lah, 50 banding 50. Masih 50%. Alasannya itu karena mengacu pada kenyataan bahwa putusan hakim tidak secara eksplisit menyatakan bahwa XRP bukan sekuritas. Jadi kemarin kan ketika diumumin tentu dong banyak banget spekulan-spekulan yang masuk gitu aja kan, yang bukan FOMO sih ya, memang mereka scalper atau spekulan. Lalu gue lebih suka aja spekulan karena kalau scalper agak beda lagi. Tentu kalau scalper punya teknik sendiri, punya analisa sendiri ya. Kalau spekulan tuh tanpa analisa biasanya. Nah kemarin juga gue bilang kan di video Ngopsa edisi 1 bahwa berita tentang kemenangan Ripple ini
itu bagus, dalam artian bagus itu tidak bocor sebelumnya ya. Walaupun sempat nendang ke atas, tapi gimana ya? Berita tentang itu nggak berita bocor tentang pengumuman itu nggak kesebar gitu maksud gua. Karena biasanya kalau berita udah kesebar itu banyak spekulan yang melakukan buy on rumor, sell on news. Kemarin itu nggak kelihatan ada buy on rumornya sih. Menurut gua mungkin hanya beberapa orang karena sempat nendang ke atas juga kan harga XRP. Tapi ketika diumumin itu langsung ada balok gede yang hijau. Artinya memang orang juga kaget, masuk spekulan. Nah sekarang spekulan udah pada mulai ngambil untung, scalper udah ngambil untung juga mungkin. Harganya merosot sekitar 10%, ditambah lagi ternyata banyak orang mulai sadar bahwa kemenangan XRP itu masih 50% atau enggak 50/50 lah. Karena tadi mengacu pada kenyataan bahwa putusan hakim tidak secara eksplisit menyatakan bahwa XRP bukan sekuritas. Putusan tersebut hanya menyatakan bahwa SEC telah gagal membuktikan bahwa XRP adalah sekuritas. Oke, jadi putusan tersebut menyatakan SEC gagal membuktikan bahwa XRP atau maksud saya Ripple adalah sekuritas. Gagal membuktikannya. Saya juga mengutip dari Wall Street Journal, hakim mengatakan SEC telah gagal membuktikan bahwa XRP adalah sekuritas, tetapi dia tidak membuat temuan bahwa itu bukan sekuritas. Wall Street Journal tidak menemukan hal kalau hakim itu bilang bukan sekuritas ya. Ini bukan kata gue, kata Wall Street Journal. Ini berarti SEC jelas masih bisa mengajukan banding atas putusan tersebut dan mencoba membuktikan bahwa XRP adalah sekuritas. Kemungkinan SEC untuk melakukan banding masih sangat terbuka. Jika SEC banding dan menang, maka Ripple bisa kena denda yang cukup besar gitu. Masih segala kemungkinan masih bisa terjadi dan ancaman penjaranya juga ada buat para petingginya. Tetapi jika Ripple atau XRP bisa dibuktikan bukan sekuritas atau tempatnya mereka menang, ketika SEC banding itu benar-benar bisa jadi kemenangan besar bagi industri kripto secara keseluruhan. Oke, itu baru benar-benar finalnya gitu. Tapi kalau gue sih berharap ya sebenarnya tentu SEC nggak usah banding-banding kayak gitulah gitu kan. Karena nanti ya harganya jadi kurang ini juga, kurang nendang gitu, kurang nonjok di bulan selanjutnya. Atau boleh deh banding tapi nanti gitu misalkan 2026 gitu jadinya kita semua udah sama-sama cuan kan, jadi aduh lah gitu anjir, jangan sekarang. Nah terus juga ketika pengumuman kemarin Ripple mengumumkan petingginya Coinbase langsung melisting XRP. Tapi sayangnya saham Coinbase itu sahamnya turun 3%. Alasannya karena pelaku retail terutama ya atau mungkin sentimennya itu buruk ketika Coinbase melisting XRP. Alasannya ya tentu tekanan regulator gitu. Jadi Coinbase itu dianggapnya menantang regulator secara nggak langsung, makanya banyak orang sentimennya agak negatif, turun 3%. Tapi sebenarnya kalau kita lihat saham dari Coinbase semenjak awal 2023 telah mengalami kenaikan sekitar 20%. Jadi turun 3% ya kecil lah gitu. Maksudnya masih batas toleransi lah. Oke. Kemudian juga kemarin gue sempat bahas di Ngopsa edisi 1 itu potensi XRP sampai ke $3. Itu bukan kata gue, kata banyak YouTuber di luar negeri dan artikel-artikel lainnya. Tapi gue nemu juga nih artikel tadi pagi ya. Ya pagi lah, subuh. Gue ketemu dari findbolt.com bahwa XRP itu sangat berpotensi naik sekitar 5-10 dolar ketika bull run. Perlu kita ingat ya, all time high-nya itu ada di 3,8 dolar atau sekitar 57 ribuan lah kalau di rupiah. Artinya di harga sekarang memang masih sangat murah. Dan perlu kalian ingat ya, ini bukan saran investasi, bukan saran keuangan. Kita tuh lagi ngebahas tentang bursa terbaru aja. Bahwa potensi XRP bisa ke 5-10 dolar, saya sangat setuju hal itu. Ya kalau ATH-nya aja 3,84 sebenarnya masih sangat mungkin, apalagi ketika SEC tidak melakukan banding. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya ya, jujur ini ya, kalau saya pribadi
itu targetnya bukan $10 untuk XRP. Maksudnya di bulan 2024-2025 sekitar segitulah. Target saya bukan di $10 karena menurut saya itu $10, 5 dan $10 itu angka psikologis. Saya berpikir kalau seandainya bisa tembus dari $5, 7 atau $8 pun juga udah dijual, karena $10 itu kayaknya angka psikologis yang cukup berat ditembus untuk dalam jangka waktu tahun depan atau 2 tahun lagi. Di harga XRP kayaknya berat sih kalau buat saya pribadi. Jadi saya 7 atau 8 juga udah saya jual. Karena ya untungnya udah gede, ngapain terlalu serakah sih gitu kan. Daripada nggak dapet apa-apa mendingan gue jual sekarang kan. Maksudnya jual nanti di harga 7 atau 8. Terus juga SEC baru mengumumkan bahwa mereka telah memberikan persetujuan untuk meninjau kembali aplikasi ETF yang diajukan oleh BlackRock dan kawan-kawannya. Kemarin kan kita tahu semua BlackRock aplikasi ETF ditolak sama SEC karena ada yang nggak lengkap gitu kan. Kemarin udah dilengkapin, dan sekarang SEC mengumumkan bahwa mereka telah memberikan persetujuan untuk meninjau aplikasi ETF yang diajukan BlackRock dan kawan-kawan tersebut. Terus kalau kita ngebahas sedikit altcoin ya, hari ini gue pengen bahas itu Tron. Tron gue lihat tadi dalam beberapa artikel dan gue lihat juga dalam beberapa sumber, Tron TVL-nya melonjak lagi sekitar $4 miliar. Tron TVL melonjak sekitar 1,7 miliar dolar. Yang awalnya sekitar $4 miliar, sekarang jadi $5,7 miliar. Tapi masih di bawah all time high-nya, masih di bawah tertingginya sekitar $6 miliar. Tapi Tron termasuk yang besar TVL-nya ya menurut gua. Kalian bisa cek sendiri aja bahwa TVL Tron termasuk kategori besar. Terus juga jumlah pengguna Tron sekarang tembus sekitar 2 juta pengguna di Juli 2023. Perlu kalian ketahui, di Juli 2021 itu ada sekitar 1 juta pengguna. Jadi lumayan lah ya, maksudnya semakin banyak pengguna artinya kan semakin banyak digunakan si teknologi dari altcoin tersebut, dari Tron. Tren kenaikan pengguna Tron dan juga TVL dan volumenya itu jelas karena kemarin sempat berita dari Ripple, terus juga dan sentimen yang cukup positif di area altcoin. Tapi sekarang Tron lagi di area, menurut gue ya, sekarang lagi di overbought, jadi cukup hati-hati. Tapi informasi yang gue kasih tahu bukan untuk kalian beli, hanya sekedar informasi bahwa ya ada peningkatan di Tron. Terus juga ini ada lagi terakhir ya, ini itu jumlah di apps yang aktif di Polygon menurut Depradar melonjak sekitar 47% dalam 30 hari terakhir. Ini gue bakalan bahas sih sebenarnya Polygon dengan Cardano update-nya. Cuman emang waktunya agak berat. Gue juga sekarang belum upload video Arkham. Sebenarnya video udah gue buat, cuman masih dalam proses editing. Ya wajar ya, tolong sabar gitu. Maksudnya kalau nungguin Arkham. Apalagi ya, mungkin itu dulu aja untuk hari ini. Dan semoga kalian bisa cari cuan lebih mudah, dan gue juga mudah-mudahan bisa begitu. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching.